Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a summun bukmun 'umyun fahum la ya'qilun. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Ampun desa makibat. Innama ya'murukum, angin pastine perintah sapa syaitan kum ing sira kabeh. Perintah bisui kelawan agawe kang ala. Ai al itsmi tegese penggawean kang mengakibatkan dosa atau berbuat dosa. Wal fasya ilang perintah sapa setan ing pira-pira agawe kang jember atau kecil lah. Ai al qabihi tegese penggawean kang jember saran ing menurut hukum syara. Wa anta qulu layan to padha ngucap sapa sira kabeh ngawallahi ngatasé Gusti Allah ngucap ma ing perkara la ta'lamuna kang ora padha weruh sapa sira kabeh. Contone perkara sing ora padha diucapna ora nganggo ilmu min tahrimima saking nyatane, maksudnya nyatane mengharamkan barang atau perkara lam yahrum kang ora haram apa ma wa ghairihi lan liyane min tahrimima lam yahrum. Wa idza qila lan arikalane den ngendikaken lahum kadue kufar ai al kufaru tegese pira-pira wong kafir ittabi'u padha ngenut sapa sira kabeh ma ing perkara angzala kang wis den turunaken ing ma sapa sing turunaken Allahu Gusti Allah minat tauhid nyatane tauhidan wa tahlil thayyibati lan halale pira-pira perkara kang bagus. Qalu padha ngucap sapa kufar la ora bilang kufar menjawab ora bal nattabi'u balik menut sapa insun atau sapa kita ma ing perkara alfaina kang wis ketemu ai wajadna tegese mendapatkan sapa kita alaihi ngatasé ma alfaina sapa abahum pira-pira bapake kufar atau nenek moyang atau layakiluna kang ora ngangen-ngangen atau orang ngakal sapa abahum sayan ing suci-suci
akal min amri dini saking perkorone agama. Walayah taduna lan ora merkoleh hidayah sapa abahu. Ora merkoleh hidayah petunjuk ila hakin maring perkara kang bener atau kebenaran. Wal hamzati lan hamzah ingkang temempel wonten ing kalimah awalau kana lil ingkari kaduwe ingkar atau hamzah istifham ingkar mungkin maksud itu. Wa masalul ladzina kafaru wa masalu tawi perumpamaan sifatul ladzina tegese sifate wong-wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina wa man lan wong yatmu hum kang acak sapa man hum ing kufar atau alladzina kafaru acak ilal huda maring apa nggih petunjuk. Kama salil ladzi yan'iku kama salil ladzi kaya perumpamane man yat'u yan'iku kang ngucap sapa man yat'u ayyasu tegese bersuara sapa man yat'u bima kelan perkara la yasmau kang ora mireng illa doa angin pengajak wanita alan pengundang ai sautan tegese suara ai sautan tegese ing suara walaya bau lan ora paham maknahu ing pira-pira maknane sautan aihum tegese utawi kufar fi sima'il mau'izati ing dalem mirengaken pitutur kang luhur wa adami tadabburiha lan ora nanane ngangen-ngangen ha ing mau'izah kalbaha ini kaya dene raja kaya niku hewan-hewan lah nggih. Hewan-hewan ternak bisa tas mau kang rungu sautan ing sautan roaihan ing suarane pengembala lah ngaten nggih sing tukang angon lah ngaten maksudipun roaiha itu yang menggembala. Kalau untuk manusia ra'un itu pemimpin karena ini menjelaskan tentang yang memimpin hewan-hewan ternak berarti pengembala. Mendengar sautan ra'iha ing suarane pengembalane bahim. Wala tabhamuhu lan ora paham sapa bahim hu ing saut. Hum utawi kufar iku summun budek bukmun tur bisu amyun tur buta. Bahum mengkali utawi kufar iku layak hiluna ora padha ngangen-ngangen atau ora padha ngakal sapa alladzina kafaru atau kufar orang ngangen-ngangen al mau'izata ing pitutur kang luhur atau mau'izatun hasanah pun kemarin kita barukan kali simbah yai kita yaitu al-mawhul simbah yai Nasmuddin Allah yarhamuh, mudah-mudahan beliau selalu dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma Amin. Monggo kita kaji dengan bahasa Jawa kita barukan. Sekarang kita bahas dengan bahasa Indonesia yang Mandan. Untuk saudara Yuliono ada pesan dari tapi grup. tidak paham ya. Kamu sofa tenyak ya pun monggo kita kupas, kita jelaskan dengan bahasa Indonesia alias kita olah pikir kita untuk mencari kebenaran apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Ngopi olah pikir itu grup kita, mudah-mudahan tetap istiqomah. Allahumma Amin. Dodo buri Ger. disini sampai penjelasan dodo buri yang soal itu semangat buri tidak ker itu dodo ngarep kamu untuk memang dan nyambung
biar Ramadan paham lagi, mengingat-ingat penjelasan atau kajian kita dulu waktu di rumahnya Gus Makmun, yaitu tentang menjelaskan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban al-ayah, yaitu tentang kenapa Allah dalam permulaan ayat ya ayyuhan nas yaitu menyeru kepada seluruh manusia. Kenapa tidak ya ayyuhal ladzina amanu? Ini ya ayyuhan nas melainkan dipertamakan dulu, karena nanti kita juga ketemu ayat ya ayyuhal ladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, sama perintah tentang masalah makan. Nah, ini biar kita makan katuk dengan pembahasan malam ini adalah Allah dawuh kepada semuanya manusia, itu artinya semuanya manusia, semuanya. Itu menunjukkan rahmatnya Allah, sifat rahmannya Allah itu sungguh luar biasa. Untuk poinnya biar kita juga paham, wong aring sing ora beriman bae Gusti Allah eman, apalagi sama kita orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Paham ya? Itu dijelaskan dulu lah. Dan dalam ayat yang ya ayyuhan nasu al-ayat itu juga secara redaksi ayat ini kalamullah itu langsung berfirman kepada seluruh manusia langsung. Terus buatan ini akan pesan, walaupun memang secara hakikatnya ya memang Al-Quran ini atau ayat ini diturunkan lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bentuk redaksi kalimat kalamullah ini secara langsung. Itu mau menunjukkan apa? Itu artinya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan seluruh umat manusia. Paham ya? Memuliakan seluruh umat manusia. Nah pertanyaannya tinggal manusianya itu mau nggak dimuliakan oleh Allah? Manusia itu mau nggak memuliakan dirinya sendiri? Nah, mungkin satu kali ayat ingkang badhe dibahas malam ini, itu tentang memerintahkan seluruh manusia untuk makan makanan yang halal, makanan yang thayyiban, halal dan thayyiban. Setelah itu, kenapa Allah juga berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Masih ingat ya? Kenapa kok setelah memerintahkan makan, Allah juga mengingatkan seluruh manusia jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah memerintahkan makanan yang halal, itu artinya ada makanan yang haram. Makan minuman dan sebagainya haram. Artinya apa? Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, ayat ini ditujukan untuk seluruh manusia karena apa? Ketika kita semuanya mengikuti langkah-langkah setan atau langkah setan, biasanya pertama ya hal terkecil, yaitu tentang mengikuti langkah setan. Biasanya ada bujukan, mana yang halal kok ambil yang haram. Contohnya minum minuman keras. Di saat kita minum minuman keras, kok akhirnya hilang ingatan, akal yang sehat. Akhirnya karena akalnya nggak sehat, mabuk, berbuat mungkar, berbuat hal-hal yang dilarang oleh hukum syara. Gila Pak Badan? Itu artinya apa? Seluruh manusia, seandainya Allah tidak menyuruh hal tidak melarang yang haram, itu artinya apa? Seandainya tidak ada hukum dari agama sekalipun, sesuatu hal yang baik ini atau suatu hal yang tidak baik, itu artinya merupakan suatu kebutuhan seluruh manusia. Lagi, seandainya tidak ada hukum agama pun, orang minum minuman keras akhirnya berbuat pelanggaran kejahatan yang kecil, kok semuanya rugi. Itu artinya ayat ini luar biasa.
Allah sangat memuliakan manusia. Nah, masih berlanjut dijelaskan dengan innama ya'murukum putih. Yang untuk malam ini adalah innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berarti masih berlanjut ya. Maksudnya sesungguhnya setan itu memerintahkan kalian semua itu tidak lain tidak bukan adalah bisu'i wal fahsya'i, yaitu berbuat kejahatan. Tafsirannya di sini al-ithmi, yaitu berbuat dosa. Asu atau perbuatan yang jahat itu tafsirannya al-ithmi, yaitu perbuatan yang jahat yang mengakibatkan dosa. Sebenarnya perbuatan su yaitu mencuri perbuatan yang jelek. Dosa apa badan? Dosa. Itu artinya itu kalau sampai melakukan perbuatan itu di sini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus setan mengajak apa lagi kepada kita semuanya, yaitu wal fahsya'i. Apa tafsirannya wal fahsya'i di sini? Al-qabihi syar'an. Maksudnya adalah melakukan perbuatan yang jelek yang dilarang oleh hukum syara. Banyaklah yang dilarang oleh hukum syara ya, banyak. Nah terus apalagi ajakan setan itu? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, yaitu mengucapkan mengucapkan sesuatu hal apapun yang tidak diketahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsirannya di sini minat tauhidi wa tahlilit thayyibat, yaitu tentang ketauhidan dan tentang halalnya perkara atau suatu yang baik atau bagus. Hah? Gimana? Belum nyampe situ tadi. Oh, ngapunten nggih. Matur nuwun, ngapunten iki mau tafsir kebablasan. Maksudnya itu yang saya bahas barusan, kalau cepat ya tadi ya. Tafsirannya ittabi'u ma anzalallah adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun adalah min tahrimi ma lam yahrum wa ghairihi. Itu mengucapkan sesuatu perkara yang tidak diketahui atau tanpa ilmu. Contohnya apa? Min tahrimi ma lam yahrum. Itu dulu pernah kita membahas, ada orang yang mengharamkan onta sawaib, ya. Jadi Allah tidak berfirman atau tidak ada hukum mengharamkan atau daging onta, tapi orang ini udah kemajon tanpa ilmu dia mengharamkan onta. Itu mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Allah tidak mengharamkan, tapi ada orang yang berani mengharamkan. Itu artinya apa? Dusta. Jadi mengucapkan suatu hukum tanpa ilmu. Wa ghairihi, dan selain ini, yaitu banyak yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Banyaklah yang mereka dengan alasan tertentu menghalalkan suatu haram. Banyak. Cium haram Pak Yai. Enak. Selanjutnya, nah, subhanallah, setelah Allah menjelaskan, tentunya ini masih khitabnya kepada seluruh manusia, ya. Masih terusannya ayat yang ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, ayat. Itu artinya apa? Allah masih memuliakan, maka masih berfirman langsung kepada seluruh manusia. Tapi ketika dalam prakteknya
manusia itu sudah dimuliakan sama Allah, tapi masih mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu banyak yang diharamkan, malah dihalalkan. Yang dijelaskan tadi itu, yang manu halal diharamkan. Alhamdulillah ini. Maka dari itu, terusan ayat ini adalah wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Al-ayat. Maksudnya apa? Dan ketika Allah sebentar. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan ketika dikatakan kepada mereka agar mereka mengikuti apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah, tafsirannya di sini adalah mereka yang di sini dimaksud lahum adalah kufar, orang-orang kafir, agar mengikuti apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Tafsirannya adalah minat tauhidi wa tahlil thayyibah, yaitu tentang ketauhidan dan masalah halal, barang-barang yang halal dan yang bagus. Nah, mari kita kupas terperinci lebih dalam lagi. Kenapa setelah Allah tadi berfirman langsung hitupnya kepada semuanya manusia, sekarang Allah seolah-olah murka, tidak lagi langsung berfirman kepada kufar ini? Yang pastinya para kufar ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan. Makanya Allah mantan paham ngaten. Dalam tafsiran ini kalau diambil kandungannya adalah secara bahasa semuanya kayak Pak Yai tentang santrinya. Jika Pak Yai masih sayang memuliakan santrinya, eman kepada santrinya, kok menasihati langsung ya. Saya kayak Gus Makmun, dua santri kamu fit. Jadi ini sih kok contoh kamu fit sih yang dilalah menang dalam kamu fit. Nah, ketika Gus Makmun eman asih eman kalau kamu fit, kok menasihati langsung. Mas bro, aja ngene. Tapi dalam prakteknya Kang Mufid selalu ngeyel lari Gus Makmun. Kira-kira Gus Makmun jengkel apa badan? Jengkel. Dan pastinya makanya Allah seterusnya ayat ini adalah wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Jadi ketika dikatakan, jadi tidak langsung lagi. Masa digantung dengan ayat yang dulu pernah kita bahas. Wala tatma ya Muhammad. Bisa orang usah bingung-bingung ketika dakwah ke orang di rumah. Itu artinya Allah berfirman tidak langsung lagi kepada orang-orang kafir. Sekarang jengkel ya sebab nanti langsung. Orang kita Gus Makmun is ngomong bola-balik, nasihati bola-balik, aring santri nih. Orang di rumah, ya mesti ngasuk dinengakan. Gila apa badan? Paling ya seandainya masih eman, masih ada rasa kasihan, pasti ya cuma menitipkan pesan. Ya beda dengan kalamullah di sini. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, itu sudah tidak langsung lagi kepada orang kufar, tapi menitipkan pesan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawaban pesan tadi? Apa jawaban kufar? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'ahum. Onggil niki jawaban orang kufar niku teng niki bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jawabannya apa? Tidak, saya tidak akan mengikuti engkau ya Rasulullah. Karena apa? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Akan tetapi kita semuanya
Ini yang maksud jawabannya orang kufar ya. Kita semuanya itu mengikuti sesuatu yang sudah terdapat pada nenek moyang kita. Jadi wong-wong kufar kita tetap menjalankan ya bil amri paham adat istiadatnya nenek moyangnya. Nah, apa yang dikerjakan oleh nenek moyangnya di sini jelaskan min ibadatil asnam. Ini perasaanmu ini belum dibaca apa tadi? Kelewat ya tadi, ngapunten lah. Ya pun sekarang saya baca. Intinya min ibadatil asnam, min ibadatil asnam, yaitu tentang pekerjaan nenek moyang itu memuja atau menyembah beberapa berhala. Wa tahrimis sawaib, dan mengharamkan onta sawaib. Itu dulu dijelaskan ya, dulu onta sawaib. Wal bahairi, dan onta-onta bakhirah. Oh dulu saya pernah menjelaskan ya, onta bakhirah ternyata di sini keluar aku. Ya Allah, alhamdulillah. Yang aku tentang Mbak Suyuti dulu saya bilang Mbak Suyuti tidak menjelaskan ini secara detail. Ternyata sekarang ketemu. Onta sawaib dan onta bakhirah. Ampun, tadi berarti kelewatan ini dari dibaca. Onta bakhil. Apa? Ya onta bakhil itu bakhil. Jadi jawabannya orang-orang kufar itu, kami tidak mau mengikuti engkau ya Rasulullah, karena kita mengikuti apa yang kami dapatkan, apa yang kita ikuti yaitu nenek moyang kita. Tafsirannya di sini yaitu apa nenek moyang pekerjaannya, apa ibadahnya, agamanya yaitu menyembah berhala. Nenek moyangnya juga mengharamkan onta sawaib dan onta bakhirah. Jadi ini sungguh bahasanya apa ya? Sungguh luar biasa. Ketika Allah sudah menjelaskan yang halal yang baik makanlah dan jangan makan yang haram. Tapi justru ini dibalik sama kaum kufar ini mengharamkan yang halal. Nah maka dari itu terusan ayat ini adalah qala ta'ala, qala, jadi Allah berfirman, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an. Jadi hamzah awalau, dimanapun kalau ada kalimat awalau itu artinya ada kalimat yang dibuang. Makanya artinya ayat tabi'unahum walau kana, asli pun ngaten ayat pun. Terus apakah, terus hamzah ini adalah hamzah ikar atau hamzah ingkar atau pertanyaan yang sudah tidak membutuhkan lagi jawaban. Itu dalam ilmu nahwu ada. Jadi apakah kalian semua masih mengikuti nenek moyang kalian walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun? Apakah kalian semua wahai orang-orang kufar masih tetap mengikuti nenek moyang kalian walaupun nenek moyang kalian tidak la yaqilu, tidak paham sesuatu, la yaqiluna syai'an, tidak paham sesuatu, la yaqiluna syai'an tafsirannya di sini adalah min amriddin, yaitu permasalahan agama. Artinya nenek moyang orang-orang kufar ini betul-betul tidak mengetahui permasalahan urusan agama. Wala yahtajuna, dan nenek moyang orang-orang kufar ini juga tidak mendapatkan petunjuk. Ila hakin, tafsirannya ila hakin, maring perkara kang hak atau petunjuk kepada jalan kebenaran. Itu artinya apa? Nah pertanyaan tadi dulu jelaskan, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Makanya Allah berfirman, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah
kalian tetap mengikuti perjalanan nenek moyang kalian, walaupun nenek moyang kalian itu tidak berakal atau tidak paham sesuatu apapun, tafsirannya min amridin, yaitu perkara agama, dan tidak mendapatkan petunjuk. Mari kita kupas lebih dalam lagi. Apa yang dimaksud nenek moyangnya kufar la yaqiluna syai'an, tidak nakal atau tidak mengetahui apapun. Kalau yaqilun kan bisa tafsirannya dari dulu kita cari tadabbar, yang tidak mengangan-angan atau tidak merenungkan kebenaran Allah. Tafsirannya sudah jelas sekali, min amridin, masalah agama pun nenek moyangnya kufar ini tidak tahu. Di saat tidak tahu agama, pastinya tidak akan mendapatkan petunjuk. Orang beda paham gini. Soalnya Allah memberikan penjelasan kepada kita semuanya tentang ini loh perjalanan ke surga. Harusnya begini. Kayak itulah ada penjelasan gitu. Berimanlah, sholatlah, dirikanlah sholat dan sebagainya. Buatan beda. Jenengan seumpamane mau ke Jogja. Ke Jogja pasti ada rambu-rambu petunjuk. Gini apa badan? Di saat orang itu mau ke Jogja, kok berangkat sendiri tanpa imam atau tanpa yang mengawal, tanpa supir ibaratnya. Karena dia layak kiluna syai'an, tidak tahu petunjuk apapun. Buta huruf orang samaca, orang aturan meng Jogja belok kanan dalam petunjuknya. Nah, dia ambilnya kiri karena la yaqiluna syai'an. Kira-kira tekan Jogja apa badan? Nah, maksudnya begitu. Maksudnya adalah begitu. La yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Makanya tidak tahu petunjuk. Karena tidak tahu apa. Orang beda wong arep perjalanan jauh tidak bisa membaca buta huruf, pastinya tersesat. Udah jelas kayak gini, makanya Allah pakai hamzah ingkar. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an. Ketika nenek moyang kalian sudah buta huruf, yang pastinya tidak bisa membaca, tidak tahu apapun tentang ilmu agama, apa enggaknya Arab tetap ditutna. Kira-kira selamat apa batal kalau begitu? Kira-kira kalau jenengan mengikuti orang yang buta huruf mau ke Jogja, orang tahu rambu-rambu lalu lintas, orang tahu tidak bisa membaca tentang petunjuk perjalanan ke Jogja. Pada kalau kita orang bodoh. Makanya di sini jelaskan sangat jelas sekali, hamzahnya hamzah ingkar, jelas kayak gitu. Kenapa wahai kalian orang-orang kufar dengan alasan mengikuti adat istiadat atau nenek moyang kalian kok tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu artinya apa? Manusia ini tidak bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak paham ya? Allah sudah memuliakan manusia dari awal itu. Ya ayyuhan nas, dimuliakan sekali oleh Allah walaupun orang itu tidak beriman. Maka dengan apa ya penjelasan di sini, urutan kalamullah di sini indah sekali. Ketika mereka tidak mau mendengar seruan Allah, maka di sini Allah tidak secara langsung lagi. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah. Jadi sudah tidak langsung lagi. Paham ya? Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku. Oh, sudah mari nggih. Burung moni iki, Ci. Dalam Burung moni iki alarm. Nggih. Ini bisa selesaikan satu ayat lah. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw nidaa.
Al-ayat. Dan perumpamaan orang-orang yang kafir tadi itu di sini, jadi Allah menjelaskan perumpamaan pada paham ini. Buat intinya kandungan Al-Quran ini ya buat kita semuanya. Dijelaskan, jelas banget. Perumpamaan orang-orang yang kafir itu, wa matsalul ladzina kafaru. Dan perumpamaan tafsiran di sini adalah ai sifatun, atau sifatnya orang-orang yang kafir ini. Tafsirannya adalah waman yad'uhum ilal huda. Kama talil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw nidaa. Itu seperti orang, man yad'uhum itu seperti orang yang menyeru, mengajak, atau nyinggung ya. Ngajak. Tuh ayo kita menjelaskan yang di sini dan abur ya. Allah ya dia. Subhanallah. Wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Allah memberi perumpamaan sifatnya orang-orang kafir, yaitu seperti orang yang menyeru, ayyasudu atau bersuara, menyeru atau mengajak, bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Tafsirannya ay sautan wala yafhamu ma'nahu ila akhirih. Tafsirannya di sini seperti orang yang menyeru atau bersuara mengajak, la yasma'u tidak didengar, illa du'a wanidaa kecuali mendengar ajakan, wanidaan dan memanggil. Oke, itu maksudnya berikut. Ai sautan la wala yafhamu ma'nahu aihum fi sima'il mau'idata wa 'adami tadabburiha kal bahaim tasma'u sautan ra'iha wa la tafhamuhu summun bukmun hum fahum la ya'qilun. Oke, ngaten maksudipun. Maksudnya adalah Allah memberi perumpamaan sifat-sifatnya orang kafir. Itu seperti seumpama ada orang, ini langsung ke contohnya saja ya biar paham, sudah dipaham. Di sini kal bahaim tasma'u sautan ra'iha wa la tafhamuhu. Jadi semuanya ada orang menyeru kepada orang kafir. Ini diperumpamakan seperti ada penggembala, sing tukang angon, itu menyeru atau memanggil hewan gembalaannya itu. Pada dasarnya hewan itu mendengar, akan tetapi wala tafhamuhu, tidak memahami maknanya doa awanidaa. Ngaten. Saya dipaham ya? Aduh mandan angel teman. Tapi gitu, maksudnya begitu. Sifatnya orang kafir itu semuanya kayak aku. Ngajak orang-orang sing ora paham, ngajak orang-orang kafir. Saya menjelaskan tentang hukum-hukum dari Rasulullah, lewat Rasulullah atau hukum-hukum kepada Allah. Itu orang-orang kafir gue krungu suaraku tapi tidak paham apa yang saya jelaskan. Jadi mlebu kuping tengen, mesti balik maning dan nek metu kuping gue itu artinya masih mendingan bisa mlebu, mengendi keliling-keliling terus metu kuping gue masih mendingan. Tapi mlebu nek wong kafir gue menerima penjelasan kebenaran dari Allah, mlebu kuping tengen balik maning. Berarti ra krungu sih. Yang mulanya yang dimaksud la yasma, tidak mendengarkan itu tidak masuk ke hati. Krungu tapi nggak paham apa yang diucapkan. Nanti ketemu ya. Ya alhamdulillah aku jadi paham. Terima kasih ya Gus Mufid, terima kasih. Aku mendapat paham. Yes paham ya. Jadi maksudnya tafsiran Mbah Suyuti di sini menjelaskan. Jadi semangat ini saya paham ya. Ada yang ngapunten orang deras. Iya siap. Ngapunten. Dan terus penjelasan di sini Imam Suyuti, Mbah Imam Suyuti menjelaskan kal bahaim
tasma'u sautan ra'iha wa la tafhamuhu. Itu sifat-sifatnya orang kafir. Dikasih penjelasan sama seseorang, krungu, tapi orang masuk karena tidak tahu apa makna dari yang diserukan. Ada yang dimaksud bima la yasma'u illa du'a aw nidaa. Hanya krungu suaranya tok tapi tidak paham. Ya kemudian kayak Kang Gaying angon. Kang Gaying tulung-tulung. Hei wedus, sebenarnya angon kambing ngomong di sini. Makanya Kang gua- Gaying roinya. Gawa gebuk makane Ci. Hei kambing. Aja mangan suket kuwi suket tetanggane wae domai. Kambing. Kira-kira kambing paham ora karo sing angon. Angon Kang Gaying. Mboten paham. Sabet lah. Paling yang dong apa dengek kayak kurbe. Oh iya. Dia masih tidak paham ngantuk ini enggak ya. Nah, ngangin lagi jalan sing angin. Itu yang dimaksud bima la yasma'u illa du'a aw nidaa. Benek dikupas kok mungkin Mbah Imam Suyuti kok dijelaskan luar biasa. Ana wong angon ngundang kambingnya, ngundang mendane niku wis tulung-tulung kaya ngapa. Peduse ya krungu jane aring suarane sing angon. Tapi tidak tahu makna dan tidak tahu orang paham apa yang dimaksudkan oleh sang pengembala. Pun sudah dipahami pula. Jelas banget niku. Guru mobil kalau itu tidak cerdas. Dodo buri. Kamu senang di ngopi. Mbak. Jika jangan ngeledek iya ini dari kamu. Wong kan enggak gebuk dia kan enggak siji lah. Kalau mau gebuk aku wis bener-bener digebuk ramane ngaji angel. Ya kayak gini orang apa maca kitab angel gebuk. Alhamdulillah malam ini insyaallah penjelasan niku nggih sesuai dengan tafsir Quran. Ini mau tentet dia Mak. Insyaallah alhamdulillah. Ya apunten kalau model angel-angel tapi kita paham ya. Mudah-mudahan kita angsal manfaat keberkahanipun ayat-ayat Al-Qur'an niki. Allahumma amin. Mari berapa huruf ingkang kita baca ingkang. Masalah jenengan yang mendengarkan dengan saya menyampaikan pahalanya sama. Alhamdulillah. Ini pada waktunya. Sindiran dengan mati. Selanjutnya hum. Nah, hum di sini domirnya kepada orang-orang kafir yang dikasih tahu itu tadi. Orang mudeng. Semua orang tadi. Itu artinya apa? Hum utawi kufar. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Jadi dalam arti mulutnya mereka orang-orang kafir itu budik siapa bahasa Indonesia-nya? Tuli. Mereka itu tuli, mereka itu bisu, mereka itu buta. Karena mereka semuanya tidak mengangan-angan, tidak punya akal. Kalau dijelaskan nenek moyangnya tidak tahu ilmu, masih diikuti juga. Ngerti ya? Terus pertanyaannya apa? Apa makna dari summum bukmun umyun fahum la yaqilun sejatinya? Bukan berarti orang-orang kafir itu benar-benar tuli secara lahiriah, benar-benar bisu, nggak bisa bicara, benar-benar buta, tidak melihat. Padahal mereka ya telingane awas banget. Semuanya Mustafa karo Kang Mufid rasane tanggane anu adoh ya ndak krungu. Krungu itu artinya tidak budek pada dapat lahiriahnya. Ini bermakna mereka tuli secara batiniah. Mereka summum bukmun, mereka bisu, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat. Karena apa? Allah memberi anugerah karunia kepada kita semuanya.
yaitu indera, ada pendengaran, ada mulut yang untuk berbicara, terus ada mata untuk melihat. Tapi dalam prakteknya ketika kita semuanya kok tidak memanfaatkan indera tersebut untuk mencari kebenaran, itu artinya kita summun bukmun umyun bahum la yaqilun. Mata hatinya. Jadi kita dari mata wis weruh kebesaran Gusti Allah. Ke anane gunung sedure kayak pasti tidak ada orang yang membuatnya. Betul. Tapi mata itu melihat gunung itu, orang kayak kalau Gusti Allah. Maka dari itu mata itu tercipta buat kita semuanya karena kita tidak zikrullah, tidak ingat Allah. Maka mata itu sama arti dengan ummi. Setelah mata apa? Pendengaran. Ketika kita dikasih pendengaran kok tidak, ketika ada al-alim, ada para ulama atau guru-guru besar kita memberi nasihat yang baik, kok tidak didengarkan, tidak disimpan kebenaran itu dalam relung kita, itu artinya telinga kita telinga yang tidak bermanfaat. Nah terus apa yang dimaksud bukmun? Apa yang dimaksud dengan masalah tidak bisa bicara? Kok tercantum dalam ayat menikah? Karena ketika mata kita sudah melihat kebenaran Allah, ketika telinga kita tidak bisa mendengarkan kalamullah, itu artinya mulut kita agar bisa berbicara, mengucapkan atau menyaksikan, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam prakteknya orang-orang kufar ini mengingkari itu. Mulutnya tidak mau mengakui bahwa alam dan seisinya ini, dunia dan seisinya ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingkarinya. Maka dari itu mulutnya pun tidak berguna, tidak bermanfaat. Padahal Allah lah yang memberi itu semuanya. Maka dari itu secara hakikatnya mulut-mulutnya orang kufar ini tidak bermanfaat. Maka dari itu dikatakan bukmun. Jadi pahami ya, secara batinnya, secara asli arti hakikatnya itu begitu. Makanya kalau yang ngancingin Bekasi ya dari ini kayak ngomong kafir zaman ini pada budek, pada bisu, pada picek. Dan bukan begitu arti yang sebenarnya. Karena tafsiran summum bukmun umyun fahum la yaqilun di sini adalah al-mau'izata. Jadi mereka itu tuli, bisu, buta dan tidak berakal, itu dalam arti tidak mau menerima al-mau'izata, yaitu pitutur yang luhur atau nasihat-nasihat yang baik. Kita bisa dipaham betul ini. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian malam ini sangat bermanfaat buat kita agar kita diberi karunia indra. Itu ada mata, telinga, hidung, mulut, itu benar-benar bermanfaat untuk kita bisa ingat kepada Allah, selalu zikrullah. Allahumma amin. Itu isikan dimana seperti itu. Janganlah kita mengikuti seperti orang-orang kufar itu. Ya sudah jelas nenek moyangnya melanggar atau musyrik. Karena ada tafsiran tadi adalah menyembah atau pemujaan beberapa berhala, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Itu kandungannya ya biar kita di sini jangan seperti itulah. Kita punya mata, punya telinga, punya mulut, ya untuk intinya zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum
iyyahu ta'budun. Allah. Astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa ولكتابنا ولمن أحسن علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونحوس قصة إلى بهينا جمود ويوجد وأبا يسوع والوجدين وبهي خلق مبارك وإلى حضرة الروح wa ana khususan ila bahitul anwar. Amin. Ya marhaban. Amin. Wa mbah yai taufiqur rahman. Amin. Wa mbah imam yai muhtaram. Amin. Wa mbah wangso disasta. Amin. Wa ila jamil arwahi. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Amin. Wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin nar. Amin. Allahumma nas'alul barakata fi hadha ad-dawrah tansul kalam istiqamah. Amin. Amin. Hadiatan khasah. Amin. Mas Ajid wa wahdi baiti wa masmuha wa baiti wa min jami' man hawla. Amin. Amin. Tajibuna ana jami'an ya Allahumma jammilna bil afiyah wa qina bit taqwa wal istiqamah wa 'inna min mujibatin nadam. Innaka sami'ud du'a ya Rabb.
اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات آمين. وتقضي لنا جميع الحاجات آمين. وتطهرنا بها من جميع العاصي والسيئات آمين. وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات آمين. وتبلغنا بها أقصى الغايات من آمين. جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وموعظة حسنة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الغلاء والبلاء والوباء عن الفيروس وغيره. آمين. اشفنا شفاء تاما وعافنا بأبدان. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا